Polisi menangkap dua pencuri ban mobil di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali yang videonya sempat viral di media sosial. Dari hasil penyelidikan terungkap, para pelaku ini telah mencuri ban lebih dari sekali karena kecanduan judi online. Viral di media sosial, aksi pencurian ban mobil terjadi di parkiran lantai 4 Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Kendaraan minibus ditinggalkan pencuri tanpa ban belakang dan hanya diganjal batako. Setelah penyelidikan, polisi akhirnya menangkap dua pelaku pencurian itu. Kepada polisi, keduanya mengaku sudah beberapa kali mencuri karena kecanduan judi online. Uang hasil kejahatan itu digunakan untuk judi online. Pencurian tersebut dirinya hanya berperan mengawasi situasi saja, sedangkan yang melakukan pembongkaran dan beserta velg termasuk mengganjal as roda dengan batako adalah tersangka pertama. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendatangi indekos lokasi tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Dari hasil pemeriksaan, Kompolnas menyatakan posisi kunci di kamar korban menjadi salah satu temuan penting seiring dengan penyidikan oleh Polda Metro Jaya. Kompolnas turut dalam pengungkapan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di sebuah indekos di Menteng, Jakarta Pusat. Kompolnas mengecek kondisi kamar korban, mulai dari plafon, saluran air, kasur, hingga posisi kunci yang diperagakan langsung oleh penjaga kos. Kompolnas juga mengonfirmasi bahwa seluruh CCTV berfungsi dan rekaman telah diambil polisi sesuai prosedur tanpa ada yang hilang. Hasil sementara, slot kunci yang hanya bisa dibuka dari dalam ditemukan dalam kondisi terkunci saat pintu pertama kali dibuka. Saya nanya ini posisi kunci yang slot, terutama yang slot ya, yang hanya bisa dibuka dan ditutup dari dari dalam, itu posisinya terkunci. Jadi kami tadi konfirmasi langsung ke penjaganya, kan ada video juga, kami cek videonya, kami konfirmasi ke dianya, waktu dibuka posisinya terkunci. Selain itu, Kompolnas menegaskan tidak mengganti peran polisi dalam penyelidikan kasus ini. Kompolnas memastikan setiap prosedur penyidikan sesuai standar dan berjalan profesional. Sementara penelusuran data dan hasil visum maupun otopsi masih menunggu hasil lengkap dari pihak kepolisian dan tim medis. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Pasca kebakaran, warga Tambora masih mencari sisa barang berharga di sekitaran rumah sejak pagi hari. Sejumlah peralatan dapur hingga rangka motor berhasil dikumpulkan ke dalam karung untuk dapat dijual. Sejumlah warga Tambora yang terdampak kebakaran berupaya mengais sisa barang berharga yang masih bisa dijual dan dimanfaatkan. Barang-barang bekas ini meliputi tabung gas, kompor, rangka motor, hingga besi yang dikumpulkan ke dalam karung-karung besar. Temuan barang-barang ini menjadi sumber harapan warga untuk memperoleh sedikit uang, walaupun didapatkan tak lain hanya serpihan barang yang terbakar. Ada kunjungan dari pemerintah? Belum Ada ya? Mungkin harapannya Ibu? Ya, untuk kedepannya biar lebih baik, kita juga cepat dapat penampungan yang lebih baik untuk anak-anak sekolah kan gitu. Kemudian satu lagi Bu, ini sempat kembali ke rumah untuk mengais barang-barang berharga juga Bu? Iya. Sebelumnya, kebakaran hebat melanda Jalan Duri Utara 1 Tambora, Jakarta Barat, menyebabkan 86 rumah ludes terbakar dengan 100 kakak dan 399 jiwa. Beruntung tak ada korban jiwa, namun 7 korban luka-luka. Antara warga yang terdampak diungsikan di balai warga RW 2 dan tenda pengungsian BPBD Jakarta. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Dari Jakarta, Dilame Aulia, Ari Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, Polda Sulawesi Utara menetapkan nahkoda KM Barcelona 5 sebagai tersangka dalam kasus kebakaran kapal di perairan Talise, Minahasa Utara. Penetapan ini didasari hasil penyelidikan melalui pemeriksaan kru kapal dan sejumlah saksi. Direktorat Pol Air Polda Sulawesi Utara dibantu Satuan Kerja Kriminal Umum menetapkan IB, nahkoda kapal KM Barcelona 5 sebagai tersangka dalam kebakaran kapal di perairan Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Penetapan tersangka setelah dilakukan penyelidikan dan gelar perkara serta pemeriksaan 15 kru kapal kurang lebih 24 jam. IB dijerat Undang-Undang Pelayaran Pasal 302 Ayat 3, Pasal 303 Ayat 3 dengan hukuman 4 tahun penjara. Pemeriksaan saksi beberapa orang, kemudian kemarin tim bersama dengan para penyidik menyimpulkan bahwa perlu kita lakukan peningkatan statusnya untuk melakukan penetapan tersangka terhadap satu orang dengan inisial adalah IB. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki penyebab pasti kebakaran KM Barcelona 5 yang menewaskan 3 orang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Akibat merokok sambil berkendara, sebuah sepeda motor hangus terbakar di Surabaya, Jawa Timur. Percikan api rokok mengenai kaleng tiner yang dibawa 2 pekerja yang berboncengan menuju tempat kerja. Sepeda motor terbakar di Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Kobaran api semakin membesar hingga melahap seluruh badan sepeda motor. Sementara itu pengendara dan penumpang motor yang merupakan pekerja bangunan luka bakar di bagian kaki. Kebakaran ini terjadi diduga akibat api rokok yang menyambar kantong plastik berisi 4 kaleng cairan tiner yang mereka bawa. Bawa tiner A, taruh depan. Mau kemana berarti? Mau ke kerjaan, ini ke Galaxy ini. Oh, proyek ya? Proyek, ya. Api yang membakar sepeda motor berhasil dipadamkan setelah petugas BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup Kota datang ke lokasi. Peristiwa terbakarnya sepeda motor ini ditangani anggota Polsek Sukolilo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas dalam kebakaran sebuah rumah di Magetan, Jawa Timur. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor usai memasak. Pemirsa, tim anti bandit Polsek Sukolilo, Surabaya, Selasa pagi meringkus 2 remaja pelaku pencurian sepeda motor. Keduanya ditangkap dalam sebuah penyergapan di akses jembatan Suramadu ketika hendak menjual sepeda motor curian ke Pulau Madura. Tim anti bandit Polsek Sukolilo meringkus 2 remaja pelaku pencurian motor di atas jembatan Suramadu, kawasan Jalan Kapas Madya, Surabaya. Kedua remaja R dan S, 19 tahun, ditangkap saat hendak membawa motor curiannya ke Pulau Madura untuk dijual. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Mapolsek Sukolilo untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, diketahui pelaku sudah 4 kali beraksi mencuri di sejumlah kota di Surabaya dan Lamongan. Jadi setelah hasil penyelidikan diketahui bahwa mereka telah melakukan pencurian sebanyak 4 kali. Polisi menyita 2 unit motor sebagai barang bukti, sementara pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan.